Yang pertama, daur hidup Fasciola hepatisa. Telur yang dihasilkan dari cacing dewasa akan keluar dari tubuh hewan ternak bersama kotoran hewan ternak. Apabila telur berada di lingkungan yang tempatnya basah, telur akan menjadi larva bersila yang disebut Miracidium. Larva tersebut akan berenang mencari hewan perantaraan seperti siput Rhymenea auricularis dan akan menempel pada mantel siput. Setelah berada pada tubuh, kemudian larva berkembang dan berubah menjadi sporokista. Selanjutnya, sporokista yang akan berkembang secara partegenesis menjadi redia. Redia kemudian melakukan metamorfosis menjadi larva berekor yang disebut Cerkiria. Berikutnya, Cerkiria akan meninggalkan tubuh siput, kemudian akan tumbuh menjadi Mate Cerkiria yang menempel pada rumput. Mate Cerkiria yang menempel pada rumput akan termakan oleh domba, sapi, atau hewan ternak lainnya. Kemudian berkembang menjadi cacing dewasa, Fasciola hepatisa. Cacing dewasa tersebut akan menghasilkan telur dan selanjutnya akan masuk dalam daur hidup Fasciola hepatisa berikutnya, begitu seterusnya. Yang kedua, daur hidup Taenia solium. Telur matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan. Babi memakan makanan yang terkontaminasi telur. Dalam tubuh babi, telur menetas menjadi onkosfer, lalu menjadi heksakan, dan di otot membentuk sirticercus. Sirticercus kembali masuk ke tubuh manusia melalui makanan daging babi yang tidak dimasak secara benar. Larva ini dapat berkembang di semua organ, khususnya di bawah kulit, otak, dan mata. Dalam usus, Taenia solium muda berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan scolex. Setelah reproduksi, proglotit matang yang berisi telur terbawa kotoran. Telur cacing, pita, babi termakan oleh manusia kembali karena makanan yang terkontaminasi atau autoinfeksi karena tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air. Dalam tubuh manusia, telur juga menetas menjadi onkosfer, lalu menjadi heksakan pada organ-organ tubuh. Namun hanya cacing dewasa saja yang dapat menetap di usus. Cara agar terhindar dari penyakit cacingan. Yang pertama, menyimpan daging mentah dan ikan dengan baik, kemudian masak hingga matang. Yang kedua, mencuci buah dan sayur dengan benar sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, ganti pakaian dalam dan spray setiap hari selama terinfeksi. Yang keempat, cuci pakaian tidur, spray pakaian dalam dan handuk dengan air panas untuk membasmi telur cacing. Yang kelima, cuci tangan secara teratur, terutama setelah buang air, mengganti popok bayi sebelum memasak dan sebelum makan. Yang keenam, hindari berjalan tanpa alas kaki, menyentuh tanah atau pasir tanpa sarung tangan.